Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulu saya dikasih pengalaman oleh Allah Subhanahu wa taala lewat orang-orang tua saya, jualan dari kecil. Yang lain main gundu, saya jualan gundu. Yang lain main layangan, saya jual layangan. Kita beli kerupuk Bangka 400, dijualnya 500. Kan satu kerupuk Bangka tuh satu plastik isinya 10. Jualnya gocap. Kali 10, 500. Untung 100, subhanallah. Dulu masih ada sugus, istilah gotun ya. Belum lahir kali anak-anak sekarang. Gotun tuh 5 perak. Ya, bisa dibayangkan kalau kemudian kita untung 100, berarti kita bisa punya properti banyak sekali tuh. Nah, yang kebiasaan ini tidak ditemukan di kalangan pribumi. Mereka rata-rata tidak mampu membagi. Jadi yang saya lihat gitu ya, kayak kita ini orang tua suka ngomong begini, udah belajar dulu, konsentrasi aja. Padahal persoalannya bukan konsentrasi, persoalannya adalah membuang waktu yang sia-sia. Ketika dia tidak punya waktu untuk yang sia-sia, dia bisa jualan. Dia bisa jualan online, dia bisa kemudian jualan di depan rumah, dia bisa kemudian jualan di perempatan. Tapi ketika anak-anak remaja banyak hal yang sia-sia, dia nongkrong di mall. Nongkrong di mall itu bagus tidak? Bagus kalau bawa lontong sekalian. Bawa lontong, bawa sambelnya ya kan, bawa kerupuk, bawa teh manis yang di termos jadi duit. Bawa tikar, itu namanya piknik. Bawa barang dagangan, kemana aja bawa barang dagangan. Bila ditakdirkan kemudian Yusuf Mansur atas izin Allah diterbitkan bukunya, dijual bukunya di Gramedia. Beberapa orang di Gramedia ya ada yang rasa-rasa ingat dengan Yusuf Mansur yang rajin ya ngorder kerupuk. Jadi kita beli kerupuk berapa bal itu. Terus apakah kita harus tenteng kayak orang pengembara gitu? Kan enggak. Kita bawa satu sampel, kita main ke Gramedia Palmera. Saya bilang sama Satpam, Pak Satpam, ini saya bawa sampel kerupuk, bisa tidak saya masuk ke atas? Kata Satpam, oh jangan, lagi pada kerja. Terus saya nanya baik-baik, nah gimana caranya supaya saya bisa dagang? Bayangkan ya, seorang Satpam aja akan ngasih unjuk. Nih perhatikan filosofinya. Tinggalin dulu handphonenya, BB-nya tinggal, BB-nya taruh dulu. Ini mahal nih teman. Oke, perhatikan filosofinya. So when I came to Gramedia, I told to the security, hey, saya mau jual ini kerupuk. Gimana caranya? Boleh nggak saya ke atas? Si security bilang nggak boleh. Terus saya nanya, and I asked him, gimana caranya kalau saya mau dagang? Apa dia bilang? Tungguin di masjid aja Pak. Atau tungguin di kantin, nanti juga pada turun sholat zuhur dan pada turun makan. Memang boleh saya jualan di masjid? Nggak apa-apa Pak, tunggu di depannya aja. Emang boleh saya dagang di kantin? Nggak apa-apa Pak, asal jangan mengganggu pedagang yang lain. Insya Allah nggak apa-apa. Ya sudah kalau gitu saya tunggu. Jam masih jam 10. Bayangkan, saya bertanya tidak dengan direktur utama, saya bertanya tidak dengan presiden direktur, saya bertanya tidak sama the owner dari Gramedia, saya bertanya ya tidak dengan Jakob utama. Saya bicara dengan seorang security and he guide me. How about we talk to him? We ask from him the guidance. Bagaimana kalau kemudian kita bicara sama Allah langsung? Masya Allah. Juga ada poin? Juga ada poin? Ini remote-nya boleh you may choose in English version or in no smoking ya, no smoking. Ya biasa saya kalau habis dari Malaysia, Singapura gini bahasanya suka campur-campur. Lah beneran, aneh kemarin ke sana ngopi ngeteh.
Iyalah pengusaha ya kan. Bebas. Emang bekerja, emang ngambil cutinya kumpulin dulu gitu. 10 tahun baru dapat 2 minggu. Emang begitu. 10 tahun dapat 2 minggu. Apa yang tidak dimiliki oleh para pekerja? Freedom. Financial freedom. Financial freedom mungkin nggak ada masalah ya. Buat sebagian orang nggak ada masalah financial freedom, karena banyak juga pekerja-pekerja yang disebut dengan pekerja profesional. Tapi apa yang absolutely dia yang tidak punya? Time freedom. Dan lebih hebat lagi adalah spiritual freedom. Oh ini nggak punya ini. Karyawan sholat duha 12 rakaat, insya Allah ditegur. Maaf ya mas, di sini bukan pesantren Ustaz Yusuf Mansur. Ini pabrik. Ente kerja di sini. Oh sholat 12 rakaat. Oh saya doain pabrik ini. Insya Allah terusin aja sholatnya, langsung dapat surat tuh. Ya. Ente sebagai bawahan, kalau majikan anda, kalau pimpinan anda, bos anda ngomong begini, sholat zuhur kita jam 12:09, tapi kita selesaikan dulu. Sepakat? Nggak mungkin kita bilang, maaf pak, nggak ada maaf, terusin. Spiritual freedom nggak dapat. Financial freedom, insya Allah lah. Di beberapa perusahaan-perusahaan yang bagus, ini urusan finansial ini diurus betul. Dia punya gaji di atas ya 10 juta, kemudian ditanggung biaya semuanya. Ya. Tapi yang tidak ya didapat oleh kebanyakan orang yang kemudian kerja di bawah bayang-bayang orang lain adalah time freedom. And then yang lebih Masya Allah lagi adalah spiritual freedom. Baik, saya datang bawa kerupuk dan bertanya, maaf dalam tanda petik, hanya dengan seorang security, dan dia memberitahu saya kemana, di mana, dan bagaimana. Apalagi kalau saya bertanya sama Allah. Kalau saya bertanya sama Allah, dia bukan saja akan menunjukkan saya jalan, tapi dia akan membuat saya mampu berjalan. Dia bukan saja membuat saya kemudian tahu apa yang harus saya lakukan, tapi dia juga akan membuat saya menjadi mampu melakukan. Subhanallah. Beberapa pertemuan yang lalu ada seorang pengusaha, calon pengusaha, dia datang. Yang saya bingungin, Ustadz, mau usaha apa? Justru saya bilang, ketika ente bingung mau usaha apa, cepet ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, terus ngomong sama Allah, mau ngapain ya? Ada ide nggak sih? Pernah nggak? Prinsipnya sederhana, come to him and talk to him. Come to him, you just come to him. Pergi aja udah datang ke Allah, and then talk to him, lalu bicara sama dia. Ya Allah, gimana ya? Ada ide nggak sih? Gitu. Ngomong seperti ngomong sama manusia itu. Dan tobaan, absolutely dia beda, different. Oh, jauh lah maha. Dia bukan cuma mendengar loh. Ngomong sama saya aja saya bisa kasih solusi. Apalagi ngomong sama yang menciptakan Yusuf Mansur, menciptakan Mas Mono, menciptakan Mas Jody. Datang pada Allah dan bicara. Ada lagi nih masalah yang lain. Udah mas, saya nggak punya ide, saya nggak punya duit ya Allah. Ini mau gimana nih? Insya Allah malaikat lapor. Yang ini double nih. Wadrat. Udah nggak tahu, ya? Bahasa Jawanya apa? Nggak punya duit. Ora duit. Ora gelem. Apa ora gelem? Itu jangan ngomongin aneh. Easy, simple, gampang. Saya bilang sama si pengusaha tersebut, justru makin ente bingung, makin ente nggak tahu. Jangan bertanya melulu, apalagi sama diri sendiri. If you ask yourself, Anda akan makin bingung. Tapi udah makin bingung, akhirnya do nothing. Tidak mampu melakukan apa-apa. Tanya sama Allah, datang pada Allah. Sama, dan ini berlaku universal. Saya
cacak ya, part demi part, bagian demi bagian di Antv. Siapa yang rajin ngikutin Antv? Yang tidak nonton Antv silakan keluar. Penjembak. Nonton tuh bagus, itu S2 ekonomi dan bisnis lewat itu. Lewat, simple, praktis, easy, and everybody can do it. Semua orang bisa melakukan itu. Hatta anak-anak SMA yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, gampang bisa. Coba aja sholat subuh ngomong sama Allah, ya Allah hari ini saya pengen dagang. Cuma persoalannya saya nggak tahu mau dagang apa, dan saya nggak punya duit buat modal. Besok pagi subuh datang lagi ke Allah. Kalau perlu datang langsung ke rumahnya. Rumah Allah tahu di mana? Masjid, dan banyak sekali. Point of meetingnya banyak banget. Point of meetingnya, tempat pertemuannya, waduh, Allah mah gampang lah. Saya ulangi, ini simpel sekali cara berpikirnya. Saya dagang kerupuk, saya tinggallah kerupuk-kerupuk saya itu di kamar kos saya. Ini kemudian saya bawa satu sampel, saya datang ke satu perusahaan, ketemu security-nya, saya pamit sama dia. Apakah si security pemilik dari perusahaan tersebut? Bukan. Dan dia adalah pekerja dari level, termasuk yang paling bawah. Tapi dia saja mampu menggait saya. Apalagi kalau saya nanya sama manajer. Apalagi kalau saya tanya sama direktur. Kalau saya tanya sama direktur, umpama direktur ini om saya, om, wajibin dong semuanya beli kerupuk, beres. Saya tanya, you got the point? Yes. Pasti gampang kok ini. Cara berpikirnya gampang. Easy logic. Kalau saya adalah seorang ponakan dari the owner of One Corporate, saya tinggal bilang, om, mana nih caranya nih supaya barang saya laku? Udah lu bawa aja barang lu. Dikumpulin di karyawan-karyawannya. Saudara-saudara semua, saya kumpulin saudara ya, untuk memberitahu bahwa saudara dipotong gajinya buat beli sepatu ponakan saya. Ada yang tidak setuju? Ada yang berani? Ada yang berani? Iya, ada yang berani. Wah kaza, dan inilah juga mafa'ala. Ya, apa yang dilakukan, ya, wah kaza fa'alallah. Ini yang dilakukan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal perintahkan dunianya membeli barang ente. Jika saya adalah calon kekasih dari seorang manajer atau seorang kepala cabang bank, maka dia akan aturkan saya untuk mendapatkan permodalan. Bahkan dibikinkan neracanya, dibikinkan proposalnya. Dan Allah adalah pemilik segala uang yang ada di muka bumi ini. Ente perlu modal berapa? Tinggal datang, sujud, doa, dah kelar sudah. Dan Allah adalah pemilik segala uang yang ada di muka bumi ini. Ente perlu modal berapa? Tinggal datang, sujud, doa, dah kelar sudah. Ustaz, saya minta nggak pernah dapat. Nggak percaya saya. Berapa kali lu minta? Berapa kali lu minta? Pengalaman manusia aja prosesnya ente disiplin kok. Pak datang lagi ya, minggu depan presentasi. Baik Pak, datang lagi. Dengan pakaian yang sama? Iya, dengan pakaian yang sama. Dengan minyak wangi yang sama? Iya, dengan minyak wangi yang sama. Tapi kenapa sama Allah? Saya udah minta ya Allah, saya udah minta. Saya pernah menemukan ya, seorang anak SD dengan omset di atas 10 juta rupiah satu bulan. Anak SD. Anaknya Asrivo. Dia jual online. Nah nggak tanggung-tanggung yang dijual. Mobil bos. Emangnya anak SD tidak bisa berpartner dengan showroom? Dia datang ke sana, dia foto, tak, dia taruh di laman webnya. Oke? And then dia kasih langsung nomor handphone pemilik showroomnya. Apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan adalah yang bisa dilakukan oleh Anda semua anak-anak SMA yang dirahmati Allah. Makanya saya bilang, yang sia-sia dijauhin. Nongkrong nggak pukul lagu dijauhin. Ke mall nggak bawa lontong jauhin. Ya, kalau perlu naik busway saja udah jualan, harusnya begitu. Mantap kan?
naik busway nih udah jualan. Permisi Pak, permisi. Saya ada jual prosesor nih. Insya Allah tuh namanya nggak tahu tempat. Di busway kok jual prosesor? Kira-kira yang pantas di busway jual apa? Minuman. Insya Allah ente langsung diturunin sama sopir. Tapi besok ente datang lagi lama-lama kasihan juga. Ya udah nggak apa-apa dah. Apalagi ente datangnya cakep. Begitu datang naik, taruh tuh 1 es di tempat sopir. Ini buat bapak saya mau dagang. Insya Allah. Di kereta. Di Indonesia ini kan negara paling enak ya. Nggak perlu izin sampai ente dagang. Mana ada begini digeser dikit ke Malaysia, apalagi ke Singapura, orang nggak bisa. Apalagi negara-negara maju nggak bisa. Ente mah dagang asal jangan ketemu terantip itu aja. Tapi insya Allah lah, insya Allah enggak gitu. Artinya apa? Tinggal masalah kemauan. Dulu sebelum era entrepreneur merebak seperti sekarang, kalimat ini adalah kalimat mafhum di kalangan mahasiswa. Kalau semester 5 lu masih dibiayain, berarti lu bukan mahasiswa. Ingat nggak? Zaman dulu pernah kuliah nggak? Pas selesai. Dulu begitu. Kalau semester 5 masih dibiayain, wah ini namanya bukan mahasiswa. Sekarang ketika era entrepreneur merebak seperti sekarang, bolehlah kita kemudian lebih majuin lagi. Kalau jadi anak SD masih dibiayain, berarti bapaknya nggak mikir, berarti ibunya nggak mikir. Nah, ada tuh satu episode di Antv, saya kasih tahu berapa sih kebutuhan anak, misalkan 350.000. 350.000 nih, makan, minum, jajan, nabung, sama SPP. Terus apa yang harus dilakukan sama orang tuanya? Orang tuanya memakaikan sesuatu yang membuat anaknya ini mampu mencari duit 350.000. Harusnya begitu. Insya Allah sih kita akan menuju kepada sana ya. Situasi ini kita akan dapat. Nah berbeda dengan kalangan Chinese, teman-teman kita orang-orang Chinese. Coba. Bahkan kadang-kadang mereka. Sepertinya kita ngomong gini, dia emang gak seberuntung kita. Kita sekolah di warung, kasihan ya. Besoknya kita yang jadi manajernya pabrik dia. Prosesnya diajak. Makanya saya senang tuh kalau ada yang jual pulsa lalu anaknya ikut menjual, keren. Apalagi kalau kemudian pulsa 100.000 dijual 10.000 sama anaknya tuh cepet bangkrut tuh. Ya kayak si Wirda zaman dulu, modalnya 300.000, alhamdulillah laku jualan di SD zaman dulu. Pulangnya bawa duit 32.000. Ini kan keren. Insya Allah keren nomboknya. Banyakan. Kayak kembali. Anak-anak SMA, apakah haram mencari duit? Tidak, proses. Nah ini orang tua yang harus menghargai proses, bukan hasil. Ente pasti punya adik dong. Yang sebelah pasti punya adik dong. Anak juga punya? Enggak, yang belakang loh. Yang kacamata. Iya. Punya adik? Punya, dorong dia. Pesankan halaman web yang dibeli abon, www.abon.com. Strong Abon, www.strongabon.com. Pokoknya terima diantar di tempat tanpa cas tambahan. Subhanallah. Kita beli abonnya di Boyolali 1 bal, ya toh? Prosesnya, bukan bisnisnya, prosesnya. Kalau buat anak kita, kalau kita udah jangan main proses sih, kita udah bertarung sama kehidupan, jangan bercanda kalau kita mah. Tapi kalau buat anak-anak kita, proses. Ya, kan ada Maicih toh. Yang belum ada Naicih kan. Kita bikin www.naicih.com. Kerupuknya lebih kecil, keripiknya juga lebih kecil gitu. Namanya juga Naicih, ya kan. Insya Allah ada Mas Mono kan, belum ada Mas Mini. Nah, kita bikin www.masmini.com. Hanya tulang yang kita jual, sorry. Prinsip-prinsip dagang itu sederhana. Cuman sama kuliah tuh dibikin panjang kali lebar. Dan nggak apa-apa, memang bisnisnya semester kan.
Bisnisnya memang 3 semester. Ya, Ustadz itu kan